Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nudri Eko Saputro dari A1 Akuntansi R2B. Di sini saya akan menjelaskan artikel mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus selama pandemi COVID-19. Milik Saudari Firda, Saudari Lita, Saudari Sri Mulyani. Sebelum masuk ke materi ini, kita akan belajar mengenai apa itu penalaran. Penalaran menurut Maria Sumantri adalah proses berpikir untuk menarik kesimpulan berupa pengetahuan. Kemudian menurut John Scruff, penalaran adalah suatu proses berpikir menghubung-hubungkan bukti, fakta, petunjuk menuju kepada suatu kesimpulan. Kemudian kenapa sih judul ini masih layak untuk diteliti? Pajak merupakan tulang punggung nasional. Kondisi keuangan UMKM selama pandemi COVID-19 banyak yang mengalami keterpurukan. Bulan Mei 2020, penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 10,82%. Kepatuhan bayar pajak justru menjadi semakin krusial di tengah besarnya kebutuhan pendanaan dari pemerintah. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus selama COVID-19 ini. Kemudian di sini ada dua yang ditampilkan di sini. Yang pertama teori atribusi. Teori atribusi yaitu teori yang dikembangkan oleh Heider tahun 1958. Teori yang muncul akibat melihat sesuatu rangsangan di sekeliling sehingga muncul respon positif dari diri atau individu tersebut untuk menirunya. Teori atribusi sering dihubungkan dengan karakter atau perilaku seseorang. Jadi bagaimana wajib pajak dapat patuh terhadap pajak karena dorongan diri sendiri atau sekelilingnya. Menurut faktor dari dorongan diri sendiri, contohnya adalah kepatuhan atau enggak pemahaman pajak. Jadi ketika orang paham pajak, tahu bahwa pajak ini untuk pembangunan bangsa tanpa adanya sanksi, maka wajib pajak tersebut akan patuh kepada wajib pajak. Kemudian misal dari eksternal adalah sanksi. Jadi saya ini contohnya adalah orang yang malas untuk bayar pajak, cuman karena ada sanksi, maka saya harus membayar pajak untuk menghindari sanksi tersebut. Kemudian teori yang kedua adalah teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial yang ditulis oleh Neil Miller dan Joe Donat muncul akibat pengamatan dan pengalaman individu tersebut untuk terpacu belajar atau meniru dari suatu model. Di sini wajib pajak akan patuh terhadap pajak melalui pengalaman, pengamatan langsung dari wajib pajak, di mana hasil pungutan pajak tersebut telah memberikan kontribusi yang nyata pada pembangunan di wilayahnya. Kemudian di sini ada variabel-variabel yang digunakan, ada variabel kepatuhan wajib pajak, variabel Y-nya, variabel X-nya ada kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, sosialisasi perpajakan, kondisi keuangan. Kemudian di sini ada pola kerangka berpikir, di mana kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian sanksi perpajakan juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif kepada kepatuhan wajib pajak. Kemudian sosialisasi perpajakan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian kondisi keuangan juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Kudus yang berjumlah 41.000 sekian. Teknik sampel yang digunakan adalah composite sampling dengan kriteria sampel wajib pajak orang pribadi yang memiliki UMKM sehingga diperoleh 51 responden. Setelah data-data yang dikumpulkan, kemudian diteliti dan diuji melalui SPSS, dapat diambil kesimpulan bahwa variabel kualitas pelayanan petugas pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus, sedangkan variabel sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Setia Pratama, NIM 18/220068. Saya akan membahas salah satu artikel milik Yuwita Aryesa Pravasanti dan Desi Nurpratiwi tentang pengaruh kesadaran, pemahaman, sanksi, dan pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Surakarta. Tujuan dari peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara kesadaran, pemahaman, sanksi, dan pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini,
melampirkan teori terkait kepatuhan wajib pajak, yaitu teori atribusi. Pemahaman seorang wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada pada kendali wajib pajak itu sendiri. Tingkat pemahaman yang dimiliki wajib pajak yang berbeda akan mempengaruhi penilaian dalam membayar pajak. Tingkat pemahaman yang tinggi akan membuat wajib pajak patuh karena paham. Pajak yang dipungut akan digunakan untuk kepentingan negara dan wajib pajak itu sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebelumnya, kita tahu pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar yang diatur dalam undang-undang. Tetapi saat ini masih banyak ya wajib pajak belum memahami akan peraturan serta kegunaan pajak, sehingga dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Lalu menurut Hammer, Jagger, dan Nordlow tahun 2015 mengungkapkan bahwa pemerintah tidak akan berfungsi dengan baik apabila wajib pajak tidak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Berbagai strategi telah dilakukan Direktorat Jenderal Pajak melalui pihak Fiskus seperti selalu melakukan sosialisasi perpajakan, membantu mengarahkan dan memberikan panduan kepada wajib pajak, dan selalu meningkatkan pelayanannya. Maka peneliti ingin melakukan penelitian terkait kepatuhan wajib pajak khususnya di kantor KPP Kota Surakarta ini. Berikut variabel-variabel penelitian dalam artikel ini. Variabel independen meliputi kesadaran, pemahaman, sanksi, dan pelayanan. Sedangkan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Berikut perhitungan statistik yang dilakukan peneliti dengan variabel-variabel dan data-data yang telah dikumpulkan, seperti uji reliabilitas dan uji validitas, analisis regresi berganda, uji parsial atau uji T, uji simultan atau uji F, uji koefisien determinasi atau uji R. Maka dapat diketahui kesimpulan dalam artikel ini. Yang pertama, kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini, wajib pajak dengan sukarela membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak. Yang kedua, pemahaman pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang ketiga, sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi ini ditujukan untuk wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Semakin berat sanksi yang diberikan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Yang keempat, pelayanan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena pelayanan pajak merupakan standar kinerja yang diberikan kepada wajib pajak dengan cara yang mudah, memuaskan, dan menyenangkan. Jadi kesimpulan dari penelitian pada artikel ini adalah kesadaran, pemahaman, sanksi, dan pelayanan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak Pratama Kota Surakarta. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Caroline Winamelani dari S1 Akuntansi PR2 akan menjelaskan mengenai artikel pengaruh tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, dan kesadaran pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kebumen, Jepara. Artikel ini milik dari Heni Wacidatul Yusro dan Kiswanto. Mengapa artikel ini masih membahas mengenai permasalahan ini? Karena permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak jadi permasalahan yang terus-menerus terjadi dalam bidang perpajakan. Di Indonesia, tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sangat ironis jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia. Pertumbuhan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran pemilik UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Berikut variabel yang digunakan dalam penelitian adalah yang pertama tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, kesadaran pembayaran pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Dan berikut adalah sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Ini adalah sampel yang digunakan, dan dari sampel ini dapat diambil hasil dari hipotesis tadi, yaitu hipotesis pertama adalah yang menyatakan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, tetapi ternyata hipotesis satu itu ditolak, yang berarti tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Di hipotesis kedua, yaitu mekanisme pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Mengapa? Di hipotesis kedua ini diterima, yang berarti pembayaran pajak berpengaruh terhadap UMKM, wajib pajak UMKM. Dan hipotesis yang terakhir adalah kesadaran pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kesadaran wajib pajak ini berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi kenyataan hipotesis ketiga ini ditolak, yang berarti kesadaran pembayaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sekian dari saya, terima kasih.